Katanya cinta itu membunuhmu. Pernyataan ini memang hanya sekedar perumpamaan, akan tetapi bagi pria asal Amerika Serikat ini, pepatah itu berubah menjadi kenyataan. Hubungan asmara yang awalnya penuh dengan gairah dan saling mencintai, berubah menjadi obsesi yang mengkhawatirkan hingga merenggut nyawa. Halo Sobat Kopi Hitam, kembali lagi dengan saya Jovi Tobing. Gue berharap semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan baik-baik saja, dan tentu juga sudah menyiapkan kopi hitam untuk menonton video ini. So, topik yang kita bahas hari ini adalah kisah seorang wanita yang dijuluki sebagai bunuh sadis, brutal, dan manipulatif. Namanya tercatat sebagai salah satu bunuh paling terkenal di Amerika Serikat. So, tidak menunggu waktu lama lagi, mari kita bahas. Wanita itu adalah Jodi Arias, berusia 26 tahun saat kasus ini terjadi, dan dia tinggal bersama kakek neneknya di California. Si Jodi ini kerja sebagai sales di perusahaan asuransi. Dia juga memiliki bakat fotografi yang membuatnya bekerja sampingan menjadi fotografer lepas. Tampak kalau dilihat dari luar, dia sepertinya perempuan pekerja keras. Di kehidupan pribadinya tidak seindah yang terlihat. Si Jodi ini lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Kedua orang tuanya sudah bercerai yang membuatnya tinggal bersama kakek neneknya di California. Selain itu, pendidikannya juga tidak selesai dan sering berpindah-pindah pekerjaan. Gak orang tuanya, gak dia sendiri sama-sama punya problematik. Di tempat kerjanya, dia dikenal sebagai perempuan yang ramah, menarik, dan gampang bergaul. Bisa dibilang dia ini center of attention di kantornya. Tapi meski begitu, dia juga sering berselisih dengan rekan-rekan kerjanya yang membuatnya tidak memiliki teman akrab di kantornya. Selain itu, tidak ada lagi sumber yang saya temukan untuk menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya. Jadi kita langsung ke inti cerita. Jadi di tahun 2006 si Jodi ini ditugaskan perusahaannya untuk mengikuti sebuah event promosi di Las Vegas, di mana event itu diikuti dari berbagai perusahaan untuk menjual produk maupun menjual jasa mereka. Di sana pula dia bertemu dengan seorang lelaki bernama Travis Alexander yang juga seorang sales di perusahaannya. Si Travis ini cukup dikenal di event itu karena dia memang seorang salesman sukses. Dan hal itu pula yang membuat si Jodi ini akhirnya tertarik untuk mengajaknya mengobrol karena cukup dikenal di event itu. Mereka lalu berkenalan dan saling memberitahu latar belakang mereka masing-masing. Di sela-sela obrolan mereka, si Jodi ini mulai tertarik sama si Travis. Dia ngelihat si Travis ini punya kepribadian karismatik, pinter, dan pendengar pula. Apalagi si Travis ini seorang salesman sukses. Jadi bagi si Jodi, si Travis ini adalah jackpot. Begitu juga si Travis yang tertarik sama si Jodi karena melihat si Jodi ini memiliki paras cantik dan menarik. Si Travis ini tinggal di Arizona dan aktif sebagai keanggotaan gereja Mormon. Bisa dibilang selain dia seorang salesman sukses, dia juga orangnya cukup religius. Karena mereka sudah sama-sama tertarik, akhirnya mereka pun saling bertukar nomor, berkomunikasi, saling menelepon, bertemu, dan ngedate bareng. Jadi di tahun 2007 akhirnya si Jodi dan si Travis ini memutuskan untuk berpacaran. Setelah resmi berpacaran, si Jodi ini lalu resign dari tempat kerjanya dan pindah ke Arizona supaya tinggal dekat dengan Travis dan dapat bertemu kapan saja. Apalagi si Jodi ini mengaku dia tidak bisa berhubungan jauh dari si Travis. Di titik ini sepertinya memang si Jodi ini sangat kecintaan kepada si Travis sampai dia rela resign dari pekerjaannya dan pindah dari California ke Arizona yang jaraknya lebih dari 1000 km. Beberapa bulan berpacaran, ternyata sifat asli si Jodi ini mulai kelihatan. Dia mulai mengatur-ngatur kehidupan si Travis, dia sangat posesif dan bahkan temperamental. Apalagi teman-teman Travis yang mengenal si Jodi ini mengatakan hubungan mereka itu penuh dengan drama dan perilaku si Jodi mulai berbahaya dan nekat melakukan apa saja. Travis yang memang menyadari sifat si Jodi sudah berubah, dia mulai tidak nyaman. Apalagi dia tipe orang yang ingin mencari hubungan yang serius dan sehat, yang dimana sifat itu tidak ditemukan pada sosok Jodi. Akhirnya dia memutuskan untuk putus dengan Jodi, yang dimana keputusan itu menjadi awal mimpi buruk bagi Travis. Setelah putus, Jodi lalu kembali ke California dan tinggal bersama kakek neneknya. Setelah dia sampai di California, apakah semuanya sudah selesai? Ternyata tidak.
Meskipun sudah putus, si Jody ini tidak mau melepaskan Travis begitu saja. Dia terus menelepon Travis tanpa kenal waktu, bahkan mengirimkan ribuan pesan teks yang berisi ancaman, rayuan, permohonan, dan sindiran, bahkan mengirimkan email panjang yang sifatnya dramatis dan manipulatif. Intinya, si Travis ini selalu diteror oleh si Jody tanpa kenal waktu. Meskipun si Travis tidak pernah merespon pesannya, bahkan menghiraukan pesannya itu. Karena tidak mendapat respon yang berarti dari Travis, si Jody ini semakin agresif. Dia diam-diam pindah lagi ke Arizona dekat rumah Travis supaya dia dapat menginteli Travis dan dapat melihat apa saja aktivitasnya. Dan dia pun bisa menterornya kapan saja secara langsung. Dia sering masuk ke rumah Travis tanpa izin. Bahkan dia mengintip si Travis dari jendela untuk melihat apa saja aktivitasnya. Apalagi saat Travis tidak ada di rumah, dia lalu masuk ke rumah itu dan merusak barang-barang Travis. Sementara si Travis ini setiap dia pulang ke rumahnya, dia selalu menemukan barang-barangnya itu berantakan. Dan dia pun sebenarnya tahu bahwa pelaku pengerusakan barang-barangnya itu adalah si Jody. Namun karena mungkin kasihan atau apapun alasannya dia tidak mau melaporkan si Jody ini kepada polisi. Padahal kalau dia melaporkan saat itu, bisa saja mungkin nyawa dia tidak hilang. Karena diinteli terus menerus, akhirnya si Jody ini tahu bahwa si Travis ini sedang dekat dengan cewek lain. Dan bukannya berhenti mengganggu si Travis karena udah punya hubungan baru, dia malah semakin cemburu dan nekat menguntit si Travis dan cewek itu kemanapun mereka pergi. Awalnya si Jody ini masih menginteli si Travis di lingkungan rumahnya, tapi pada posisi ini dia sudah mengikuti si Travis keluar rumah dan mengintelinya kemana saja dia pergi. Hingga si Jody tahu kalau si Travis dan ceweknya itu berencana liburan ke pantai Cancun di Meksiko. Jody pun murka, mungkin di pikirannya saat itu, gila loh, kita pacaran aja gak pernah liburan. Ini cewek baru, lu malah ajak liburan. Jadi si Jody mungkin mikirnya kalau si Travis ini tidak bisa kembali ke gua ya, dia pun gak boleh jadi milik orang lain. Dan di situ pula lah dia mulai berniat untuk menghabisi si Travis. Hari demi hari emosi si Jody ini semakin tidak terkontrol. Dia tidak rela kehilangan kendali atas si Travis. Dan dia juga tidak rela si Travis ini pergi ke pangkuan cewek lain. Akhirnya dia pun memutuskan untuk si Travis. Namun untuk memulai aksinya, si Jody ini tidak langsung datang ke rumah Travis lalu menyerangnya secara brutal. Jadi si Jody ini pulang dulu ke California, mencuri pistol milik kakeknya, menyiapkan pisau, dan membawa 3 galon bensin cadangan agar tidak meninggalkan jejak di pom bensin saat dia dalam perjalanan menuju Arizona. Dan mengganti plat nomor mobil yang dia kendarai saat menyeberangi negara bagian. Dari tindakan ini jelas sekali bahwa si Jody ini memang sudah sangat matang merencanakan pembunuhannya. Bahkan bisa dibilang sudah sangat mirip dengan mafia. Si Jody lalu berangkat dari California ke Arizona dengan mulus dan tiba di rumah Travis pada pukul 1:30 siang. Dia lalu bertemu Travis dan dengan tenang meminta izin kepada Travis untuk masuk ke rumahnya. Seperti kunjungan normal dan tidak seperti ada paksaan. Si Travis nggak curiga dan mengizinkan si Jody masuk. Mereka lalu mengobrol dan bercengkrama. Si Jody bertingkah seolah-olah teman akrab si Travis dan mengambil kamera Travis untuk memfoto kegiatannya. Tidak berselang lama, si Jody dan si Travis ini lalu skidi papap sambil berfoto bersama dengan gaya foto mesra dan telanjang. Selesai skidi papap, si Travis lalu masuk ke kamar mandi sementara si Jody kembali mengambil kamera si Travis dan memfoto si Travis sedang duduk di shower, yang dimana foto itu menjadi foto terakhir kali si Travis kelihatan hidup. Saat kondisi memungkinkan, si Jody lalu mengambil pisau dan pistol yang dia sudah persiapkan. Selesai Travis mandi dan kondisinya lagi lengah, si Jody ini si Travis dari belakang dan menusuknya berulang kali hingga tersungkur. Gak berhenti di situ, si Jody ini lalu menggerok leher si Travis hingga hampir pisah dari tubuhnya dan mengakhiri aksinya dengan satu tembakan di kepala si Travis. Untuk memastikan bahwa si Travis ini sudah benar-benar meninggal lah intinya. Udah ditikam 27 kali, leher hampir mau putus dari badannya, terakhir ditembak juga kepalanya. Ih, sadis. Akhirnya si Travis ini pun meninggal dunia dalam keadaan berlumuran darah.
Setelah membunuh Travis, si Jody ini lalu menghapus jejaknya di rumah Travis dengan mengelap darah Travis yang sudah menyebar ke lantai, menghapus sidik jarinya dan menghapus jejak kakinya yang udah terkena darah, dan memasukkan kamera si Travis itu ke dalam mesin cuci dengan harapan kamera itu menjadi rusak dan semua file yang ada di dalamnya itu bisa hilang dan tidak bisa ditemukan lagi. Dia juga membuang pakaiannya yang berlumuran darah dan membuang pisau yang dia gunakan, yang dimana pisau itu tidak pernah ditemukan lagi saat dirinya ditangkap maupun divonis di pengadilan. Setelah usahanya berhasil membunuh Travis dan berhasil juga menghapus jejaknya, si Jody ini lalu meninggalkan jejak si Travis di kamar mandi itu dan pergi meninggalkan Travis dalam keadaan kamar mandi itu sudah dikunci. Lalu pergi melanjutkan perjalanannya ke daerah Utah untuk bertemu Ryan, yang dimana Ryan ini adalah teman kencan barunya. Saat bertemu Ryan, Jody ini bersikap tenang dan tidak ada bentuk kepanikan di wajahnya. Bahkan dia mengatakan ingin beristirahat kepada Ryan karena baru saja selesai melakukan perjalanan panjang. Sementara Ryan saat itu tidak tahu apa-apa tentang si Jody, yang dimana si Jody ini baru saja membunuh orang. 5 hari setelah Travis dibunuh, teman-teman gereja Travis mulai kecarian. Mereka melihat Travis ini tidak menghadiri pertemuan gereja dan juga tidak melihat dia masuk kantor. Travis juga tidak mengangkat telepon dan membalas pesan mereka selama beberapa hari. Padahal biasanya Travis ini setiap di telepon dia langsung angkat, ataupun ketika dia di SMS pun dia langsung jawab. Artinya termasuk dia adalah sosok yang responsif lah. Karena kebiasaan Travis yang begitu responsif ternyata tiba-tiba hilang, mereka pun mulai curiga. Mereka lalu mendatangi rumah Travis dengan harapan barangkali si Travis ini mungkin sakit atau mungkin ada kendala lah sehingga dia tidak masuk. Sampai mereka di rumah itu, mereka lalu memanggil-manggil Travis dan ternyata tidak ada jawaban. Mereka lalu masuk ke rumahnya dan melihat rumah itu kosong melompong. Dan mereka melihat bahwa kamar mandinya si Travis ini terkunci. Dan akhirnya mereka meyakini bahwa si Travis pasti di dalam, barangkali dia pingsan atau apalah gitu loh. Dan akhirnya teman-teman si Travis ini memutuskan untuk mendobrak pintu kamar mandi si Travis. Setelah didobrak dan boom, ketemulah kondisi si Travis yang sudah tidak bernyawa dengan keadaan yang ya pokoknya mengerikan lah. Apalagi udah 5 hari jasad Travis ini pun sudah mulai membusuk. Gak nunggu waktu lama, si teman-teman Travis ini lalu menelpon polisi dan seketika media pun datang beramai-ramai ke lokasi untuk memberitakan kematian keji ini. Setelah Jody tahu bahwa jasad Travis telah ditemukan melalui media, dia lalu menghubungi teman-teman Travis dan bertingkah seolah-olah dia sangat sedih dan kaget atas kematian si Travis. Dia bahkan menghubungi detektif atau penyidik dan mengatakan ingin membantu mereka menemukan pelakunya. Dia juga datang melayat dan mengatakan si Travis ini adalah teman yang baik dan teman yang luar biasa di depan awak media saat dia diwawancarai. Meski si Jody ini mencoba menutupi dan memberikan alibi palsu, polisi justru sudah menargetkan si Jody ini adalah pelaku utama. Karena dari sejumlah bukti-bukti logis yang ditemukan polisi di TKP, di mana jasad Travis ditemukan dengan 27 tusukan, leher lalu ditembak di kepala, menurut polisi ini bukanlah pembunuhan acak, tapi pembunuhnya pasti punya kedekatan emosional dan pelaku pasti mengenal sekali si korban ini. Jadi mereka udah menduga sangat kuat bahwa si Jody akan kemungkinan besar dia adalah pelakunya. Apalagi keyakinan polisi ini juga semakin kuat setelah teman-teman Travis ini memberikan kesaksian bahwa si Travis ini sebelum meninggal dia itu punya konflik dengan mantan kekasihnya yaitu si Jody. Dan mengatakan bahwa si Jody ini sering menguntit Travis ini kemana saja, merusak ban mobilnya, bahkan menyelinap ke rumah si Travis tanpa izin. Namun saat itu polisi tidak langsung menangkap si Jody karena masih menunggu hasil bukti-bukti yang ditemukan di TKP seperti sidik jari berdarah, rambut pirang, dan kamera rusak yang ditemukan di mesin cuci. 1 bulan kemudian setelah hasil bukti-bukti keluar, bukti forensik membuktikan bahwa sidik jari berdarah, rambut pirang, dan foto-foto di kamera yang ditemukan di TKP itu ternyata semuanya mengarah ke satu nama yaitu Jody Arias. Jadi, pada tanggal 17 Juli 2008, Jody Arias lalu ditangkap di rumahnya di California. Di mana saat dia ditangkap, dia bersikap tenang dan ramah. Bahkan tersenyum saat difoto di sel tahanan. Selama proses penyidikan dan persidangan, Jody Arias ini membuat beberapa kali pengakuan yang berubah-ubah secara drastis.
Versi pertama, dia mengaku kepada polisi dia tidak ada di rumah si Travis saat kejadian itu. Katanya dia sedang berada di Utah. Saya tidak berada di Arizona pada 4 Juli 2008. Saya sedang dalam perjalanan ke Utah dan tidak mampir ke rumah Travis. Begitulah pengakuannya dia. Tapi versi ini gugur setelah polisi menemukan foto-foto di rumah Travis pada saat hari pembunuhan dan sidik jari dan DNA-nya ada di tempat kejadian. Setelah bukti-bukti memberatkannya muncul, Jody kembali mengubah pengakuannya ke versi kedua. Dia menyebut kalau si Travis ini dibunuh oleh 2 orang, yang dimana pengakuan itu berbunyi seperti ini. Sebenarnya saya ada di sana, tapi 2 orang bertopeng masuk ke rumah Travis dan membunuhnya. Saya melarikan diri karena takut mereka akan membunuh saya juga. Versi ini kembali gugur karena di TKP tidak ada bukti perampokan. Tidak ada tanda-tanda orang asing masuk paksa ke rumah si Travis. Dalam foto itu hanya Jody dan Travis yang terlihat. Dan yang terakhir, Travis tidak diserang saat mandi, tidak cocok dengan serangan acak oleh perampok. Dan yang paling ampuh lagi adalah jika dia memang melihat kejadian itu dan merasa selamat, seharusnya dia menelepon polisi bukan malah membiarkannya sampai jasadnya ditemukan polisi. Karena Jody tahu alasannya tidak kuat, dia kembali mengubah pengakuannya dengan versi ketiga. Pada versi ketiga ini, Jody mengaku membunuh Travis karena membela diri. Dan ini juga versi yang dipertahankan si Jody sampai dia divonis. Jadi beginilah pengakuannya. Saya membunuh Travis karena dia menyerang saya secara fisik. Saya takut, jadi saya membela diri. Si Jody ini seolah-olah menggambarkan si Travis ini sebagai pria yang kejam, manipulatif, dan kasar secara fisik maupun verbal. Sayangnya versi ini kembali gugur karena luka Travis menunjukkan serangan brutal dan berlebihan. Jody tidak memiliki luka serius seperti tanda pertahanan maupun mendapatkan kekerasan. Tidak ada bukti kekerasan fisik sebelumnya pernah dilakukan si Travis kepada si Jody. Dan yang terakhir adalah si Travis ini tidak punya catatan kekerasan kepada si Jody maupun kepada kekasih-kasihnya sebelumnya. Dan bisa dibilang dia tidak punya kekerasan kepada wanita siapapun, baik itu mantannya dulu-dulu hingga sampai ke si Jody ini. Pergantian cerita ini menjadi alasan kuat bagi jaksa untuk menilai bahwa si Jody ini tidak jujur dan benar-benar sudah memang merencanakan pembunuhan ini. Selain pengakuannya yang berubah-ubah, ternyata si Jody ini juga memiliki perilaku narsistik yang membuat publik menjadi sangat geram dengan perilakunya. Apalagi saat diwawancarai media, si Jody ini tidak langsung mau diwawancarai. Dia terlebih dahulu harus berdandan dulu, artinya dia harus terlihat cantik dulu dan tidak seperti pelaku kejahatan lah. Dia juga bernarasi seolah-olah korban pada kasus ini, bahkan tidak pernah serius atau benar-benar menjawab wartawan. Jadi setiap wartawan mempertanyai dia bagaimana tentang kasus ini, dia tidak pernah menjawab itu. Dia hanya menjawab versinya dia hanya menjawab tentang perasaannya dia. Pokoknya dia hanya menjawab gimana si Travis perilakunya adalah semua macam. Intinya dia nggak mau menjawab yang berkaitan dengan dirinya. Intinya dia mau menyalahkan Travis pada kasus ini dan seolah-olah ingin membuat publik harus menilai dia sebagai korban lah pada kasus ini. Dan pada tanggal 8 Mei 2013, Jody Arias selalu dituntut bersalah atas pembunuhan berencana, yang dimana ada 2 kemungkinan dia akan dihukum seumur hidup maupun hukuman mati. Akan tetapi saat akan divonis, pada saat itu 2 kali juri gagal membuat kesepakatan bulat. Jadi di Amerika itu kalau ada 5 juri, kalau memvonis suatu kasus, mereka harus sepakat 5-5-nya untuk memvonis seseorang. Ternyata dari beberapa juri ini tidak ada yang sepakat atau tidak bulat lah keputusan mereka untuk memberikan si Jody ini untuk hukuman mati. Karena 2 kali gagal, akhirnya pada tanggal 13 April 2015, hakim lalu memutuskan memvonis si Jody ini penjara seumur hidup tanpa bersyarat. Dan hukuman mati itu pun akhirnya dibatalkan. Filter out the negatives. But you did know there were hundreds of people cheering outside of the courthouse. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah jika sebuah hubungan membuatmu kehilangan kendali, merasa terjebak, atau terus mengalami tekanan emosional, itu tandanya untuk menjauh sebelum terlambat.